Samsul, keluarkan bakatmu, ayo. Ayo Samsul, ayo keluarkan bakatmu. Ayo Samsul, keluarkan bakatmu. Iya, Samsul alias asam sulfat. Begitulah nama baru yang disematkan oleh Masinton Pasaribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Orang Timur TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, seperti biasa di channel YouTube Orang Timur TV, saya selalu menyajikan cuplikan-cuplikan video yang kocak dan ngakak yang bisa menghibur kita semua. Dan dalam beberapa menit ke depan, saya akan menemani pemirsa dengan yel-yel baru yang diucapkan oleh Masinton Pasaribu. Dan mungkin yel-yel ini adalah persiapan untuk menyambut Mas Samsul dalam kontes debat Cawapres pada tanggal 22 Desember 2023 mendatang. Ayo Samsul, ayo Samsul, tunjukkanlah bakatmu. Begitulah yel-yel yang digaungkan oleh Masinton Pasaribu di depan Emmanuel Ebenezer, juru bicara dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak keseruan-keseruan dalam cuplikan-cuplikan video berikut ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Ayo Samsul, keluarkan bakatmu, ayo. Keluarkan bakatmu. Kurang ajar. Parah, Mas. Tapi kolam susu lupakan mantan. Ternyata ada teleprompter besar-besar. Samsul, keluarkan bakatmu, ayo. Keluarkan Gua ulang berkali-kali tetap ngakak, serius gak bohong. Ini sih yang paling jauh. Yang namanya Samsul tuh angkat tangan, woi. Ini lagi disemangatin sama Pak ini, guys. Nasib penyebar video Anda semua, etik Prabowo Subianto kini diburu Partai Gerindra, dituding penyusup. Ya Allah, ngeri banget ya Allah, jangan sampai deh yang kayak begini nih jadi presiden, amit-amit ya Allah. Belum apa-apa udah ngeburu-ngeburu, ih serem. Jadi kayak inget yang dulu, ih serem. Ya Allah, ntar pasti ada pertanyaan pembela setiap 5 tahun. Selalu kenapa ada pertanyaan tentang ini, tentang penghilangan penculikan. Nah, Bapak nyalonin. Kalau Bapak nggak nyalonin, nggak ada pertanyaan gitu. Pertanyaannya yang normal-normal karena Bapak nyalonin. Joget ini. Merinding guys, ketika kita mendengar pernyataan atau mendengar berita ini, bahwa nasib penyebar video ndasmu etik Prabowo Subianto kini diburu Partai Gerindra, dituding adalah sebagai penyusup. Wah, luar biasa. Padahal belum menjadi presiden, sudah buru-buru orang segala. Kalau tidak jadi presiden, saya yakin bisa-bisa struktur. Negara ini adalah negara demokrasi. Jadi, jika ada penyusup, berarti yang salah ya dari orang-orang Gerindra itu sendiri. Atau jangan sampai ada orang-orang Gerindra yang menjadi penyusup juga, sehingga membocorkan informasi-informasi di dalam intern partai mereka keluar. Itu mungkin bisa jadi. Kalau memang ada penyusup dari luar yang masuk, berarti kelalaian dari orang-orang yang ada di dalam Gerindra itu sendiri. Jadi semuanya sudah terungkap. Rakyat Indonesia sudah mengetahuinya tentang dasmu etik ini. Adalah sebuah pernyataan yang sangat terhina, dan hari ini masih ramai dibicarakan di media sosial, masih ramai diperdebatkan di media sosial,
Walaupun juru bicara dari Prabowo Subianto beramai-ramai untuk memberikan klarifikasi bahwa ini adalah ucapan-ucapan yang menurut mereka biasa saja di dalam intern partai mereka. Tetapi sesuatu yang biasa dan ternyata salah pada akhirnya akan berakibat fatal, karena ini akan berpengaruh pada elektabilitas dari seorang Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan lagi untuk video-video apa saja yang bisa membuat kita tertawa. Mari kita cek sama-sama. Ayo Samsul, keluarkan bakatmu, ayo. Keluarkan Samsul, anak Presiden Konoha, lagi kebebanan dia buat debat. Kalau dia tampil bagus, dianggapnya wah, dia kan anak presiden, pasti bagus dong. Kan banyak yang ngebantuin. Tapi kalau tampilnya jelek, langsung deh, wah, gimana sih? Makanya jangan suka instan, dipaksain jadi kapasitasnya. Nah, stres nggak tuh Samsul tuh? Ya nggak? Ya nggak? Nah, ini tokoh-tokoh besar, anak-anak muda yang berjuang di masanya dan memiliki ide besar sepanjang masa melampaui zamannya. Tentu beliau-beliau adalah generasi pejuang, bukan generasi belimbing sayur. Mulai hari ini sampai bulan Februari mendatang, nampaknya para pendukung Prabowo mulai dari jubir sampai buzzer-buzzernya ini harus kerja keras. Karena Prabowo Subianto sudah kembali kepada setelan pabriknya. Sudah menunjukkan karakter dan watak aslinya. Karena setelah debat capres kemarin, Prabowo berkali-kali menyampaikan blunder. Ya sama lah seperti pilpres sebelum-sebelumnya gitu ya. Yang namanya Prabowo itu ya memang temperamen, marah-marah dan suka memaki-maki. Nah sekarang gitu ya, yang sudah di branding gemoy, bijak, lebih adem, santun dan sebagainya, tapi semua branding yang dilakukan selama berbulan-bulan itu akhirnya hancur dalam debat capres kemarin, dan bahkan masih dilanjutkan dalam rapat internal Partai Gerindra yang videonya bocor. Jadi Prabowo masih memaki-maki ndasmu. Jadi kata-kata kasar Prabowo itu ternyata masih sama seperti pilpres sebelumnya gitu ya. Yang sebelumnya juga pernah bilang ndasmu ekonomi naik gitu ya. Sekarang lain lagi, ndasmu etik. Ya sama sih, sama-sama ndasmu gitu ya. Nah dari sini nampaknya jubir dan para buzzer, para pendukung Prabowo ini harus kerja keras untuk menjelaskan bahwa ndasmu itu nggak kasar. Ya, karena kalau bagi kita bahasa ndasmu itu kasar gitu ya, bagi mereka itu nggak kasar, itu cuma bercanda. Ya tapi penjelasan-penjelasan mereka yang kemudian coba memberikan gambaran bahwa di kalangan masyarakat katanya biasa menggunakan ndasmu ketika bercanda dengan temannya gitu ya. Mereka ini nampaknya nggak paham soal konteks dan tempatnya. Kalau ada rakyat biasa yang bercanda dengan temannya dan kemudian menggunakan ndasmu ya, ndasmu baju, ndasmu peyang dan sebagainya gitu ya, itu mereka sampaikan karena mereka tidak punya beban jabatan, karena mereka tidak mengemban amanah apapun. Karena mereka adalah orang biasa, rakyat jelata yang bebas sebebas-bebasnya. Sementara Prabowo Subianto, dia adalah seorang menhan, dia adalah seorang menteri, dia adalah ketua umum partai, dan hari ini adalah seorang calon presiden.
Maka pertanyaannya, apakah kemudian situasinya mau disamakan? Prabowo sebagai capres mau disamakan dengan rakyat jelata yang tidak punya jabatan apa-apa. Kalau ini mau disamakan, itu kan artinya Prabowo sebagai capres, sebagai menhan, sebagai ketua umum partai hari ini tidak pernah pantas untuk mendapatkan semua posisi itu. Karena levelnya adalah rakyat jelata yang bebas dan tidak punya beban amanah apa-apa. Itu kan logikanya gitu. Kalau mau disama-samakan, ini kan berbeda gitu. Masa menteri bilang dasmu, ya kan? Apa-apaan ini? Jangankan menteri gitu ya, di desa kita, kepala desa atau bahkan ketua RT saja, kalau berbicara dengan rakyatnya, dengan tetangganya, itu nggak akan sampai kemudian memaki-maki atau bercanda dengan cara-cara yang kasar seperti ini. Kenapa? Karena mereka sadar dan paham bahwa ada amanah yang harus mereka jaga, ada wibawa yang harus mereka jaga. Ya kalau mereka jadi kemudian bebas mengatakan dasmu dan berbicara kasar seperti itu kan menunjukkan mereka lupa diri gitu, lupa dengan amanah dan jabatan yang seharusnya bisa menjadi contoh kepada semua orang. Nah, kalau menterinya saja seperti ini tidak bisa menjadi contoh, capresnya seperti Prabowo tidak bisa memberikan contoh, lalu apa yang kemudian kita harapkan dari orang-orang seperti ini? Apa yang kita harapkan dari seorang Prabowo yang kalau bicara itu kasar sekali? Meskipun gitu ya, meskipun ya sekali lagi ini katanya untuk internal partai, tapi tetap saja ini forum resmi gitu. Kalau kepala desa RT saja tidak berani atau tahu diri untuk tidak bercanda dengan makian-makian sekasar itu, kenapa Prabowo sebagai capres, sebagai menhan, sebagai ketua umum partai berbicara seperti itu? Itu kan artinya Prabowo sebagai pribadi, bahkan untuk jadi kepala desa atau ketua RT saja, dia tidak pantas karena dia tidak mengerti, tidak memahami, tidak menyadari amanah yang akan dia emban. Lah kalau jadi ketua RT aja nggak pantas, apalagi jadi capres? Apalagi gitu ya, kalau kita ngelihat dari konteks endasmu etik. Karena orang-orang, para buzzer, para pendukung Prabowo atau para jubir Prabowo Gibran itu coba menjelaskan gitu ya, bahwa ini adalah bercanda dan sebagainya. Kalau Prabowo bercanda dengan cara yang kasar seperti itu, selain tidak sesuai dengan amanah dan jabatannya, kalaupun misalkan bercandanya itu dasmu, peyang dan sebagainya, mungkin loh ya, ini masih bisa cukup dimaklumi karena ini internal dan sebagainya. Anggaplah Prabowo sedang bercanda dengan kadernya gitu ya. Tapi yang dibilang dasmu ini etik, dasmu etik. Dan etik yang dipermasalahkan di sini yang dimaksud oleh Prabowo jelas adalah soal debat capres, di mana ada dua capres yaitu Pak Ganjar dan Anies menanyakan soal etik dan sidang MK, yang kemudian putusannya membuat seorang paman dari Gibran itu divonis bersalah dan diberhentikan dari ketua MK. Di sidang kode etik MK itu disebutkan bahwa memang Paman Usman ini salah gitu. Nah, ketika ini ditanyakan oleh Ganjar dan Anies, ini Prabowo menganggap bahwa itu nggak penting, sampai kemudian dia muncul dengan ucapan dasmu etik katanya. Jadi dari sini sebenarnya Pak Prabowo nggak cuma mengumpat Ganjar dan Anies, tapi juga putusan MK. Jadi ini agak mengerikan bagi saya seorang capres memaki putusan MK. MK ini kan perangkat dari MK. Masa iya putusannya dimaki-maki sama capres gitu? Kan nggak pantas gitu. Atau bisa kita anggap nggak etik. Ya tapi bagi Prabowo ya ndas mau etik. Gimana dong gitu. Jadi bagi Prabowo mungkin etika itu dianggap nggak penting, etik itu ya nggak penting. Lalu dia pertanyaannya selanjutnya dia mau capres dengan jalur yang seperti apa? Oke guys, itu adalah penjelasan dari Alifur Rahman. Saya sangat tertarik dengan penjelasan disampaikan oleh Alifur Rahman ini. Dalam narasinya kita diajarkan bahwa di dalam diri kita harus punya etika, harus punya tata krama, harus punya sopan santun. Dan apalagi jika kita adalah seorang public figure, kita adalah seorang pemimpin,
baik itu sebagai RT, RW, kepala dusun, kepala desa, camat, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, ataupun anggota DPR, apalagi ke level yang lebih nasional, para menteri DPR RI, calon presiden. Di dalam diri kita, etika, adab, tata krama itu harus diutamakan. Karena begini, sehebat-hebatnya kita, sepintar-pintarnya kita, jika di dalam diri kita tidak punya etika, tidak punya adab, tidak punya sopan santun, maka dapat dipastikan bahwa Anda sendiri tidak punya martabat, Anda sendiri tidak punya wibawa, Anda sendiri tidak punya reputasi. Dengan demikian, sangat penting bahwa kita memang dari kecil, saya sendiri belajar tentang tata tertib, belajar tentang etika, itu mulai dari sekolah dasar. Ketika saya masuk pertama kali di sekolah dasar, guru-guru saya dengan sabar mengasuh saya, mengajarkan saya tentang pentingnya beretika. Selain itu, dibantu juga oleh kedua orang tua dan sanak saudara saya, mengajarkan saya bagaimana kita untuk menghargai orang lain, bagaimana caranya kita untuk merespek orang lain. Karena itu adalah aset penting yang harus dimiliki oleh kita semua. Siapapun kita, entah itu Anda adalah sebagai seorang petani, entah itu sebagai seorang nelayan, entah itu sebagai seorang pejabat, sudah selayak dan sepantasnya bahwa kita di negara kesatuan Republik Indonesia ini yang terkenal dengan adat ketimurannya, maka budaya sopan santun, tata krama, etika itu harus benar-benar kita tanam di dalam diri kita masing-masing. Lalu poin berikutnya, apapun yang diklarifikasikan oleh para juru bicara dari Bapak Prabowo Subianto terkait dengan pernyataan dasmu etik ini, saya pikir sudah terlambat. Artinya ketika semuanya sudah terjadi, baru mereka berusaha untuk memberikan klarifikasi. Dan juga saya pikir rakyat Indonesia sudah mengetahui semua tentang berita ini. Karena begitu viral perkataan dasmu. Dan yang paling menyakitkan lagi ketika kita mencoba untuk menggali kembali rekam jejak dari perkataan dasmu ini, ternyata bukan saja terjadi saat ini di pemilu 2024. Di pemilu 2019 sempat juga Prabowo Subianto mengatakan dasmu ini. Dengan demikian, kita sebagai rakyat jelata, saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa mungkin ini adalah karakter yang sudah tertanam di dalam diri dari seorang Bapak Prabowo. Sehingga yang namanya tabiat busuk, tabiat buruk yang sudah melekat di dalam diri kita, semunafik apapun kita untuk berbuat baik, suatu saat pasti akan terkuak. Saya sangat yakin dan percaya. Makanya kita seringkali diingatkan oleh orang-orang terdekat kita bahwa jangan bermunafik, jangan berperilaku munafik, karena itu sangat menjijikan. Demikian saya berharap bahwa penjelasan yang disampaikan oleh Alifur Rahman ini bisa setidaknya menambah wawasan kita dalam kehidupan beretika, sopan santun, tata krama dalam berbangsa dan bernegara ini. Selain itu, saya juga ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama, karena masih ada cuplikan-cuplikan video yang seru, yang bikin kita ngakak bersama-sama. Mari kita cek cuplikan videonya. Sudah ada yang mengejek saya, calon presiden kok bisanya joget aja. Tapi jangankan diejek, saya biasa itu ya. Mau diejek kek, mau dimaki-maki kek, kita joget aja.
Saya menantang Prabowo Subianto dan seluruh tim kampanye nasional Prabowo Gibran tanpa terkecuali. Tunjukkan satu saja sekolah di Indonesia, khususnya di Jawa, yang mengajarkan siswa-siswinya mengatakan dasmu, atau membolehkan siswa-siswinya bilang dasmu, atau membiarkan siswa-siswinya bilang dasmu. Kecuali siswa-siswi yang bilang dasmu akan ditegur oleh gurunya, akan dipanggil oleh guru PP. Kalau di pesantren, santri yang bilang seperti itu akan ditakdir. Tidak perlu dijelaskan betapa buruknya kata dasmu diucapkan bagi orang Jawa. Kalian buat program makan siang gratis dan minum susu gratis, tapi kalian merusak etika, moral, dan sopan santun generasi penerus bangsa. Orang seperti ini jangan jadikan pemimpin, apalagi dijadikan presiden. Haram. Jika dasmu dianggap tidak tabu, kenapa harus diburu? Bukankah di kalangan internal kata itu biasa diucapkan? Kenapa ada kecemasan? Semudah itukah partai besar dihinggapi penyusup laksana imigran Rohingya dengan mudahnya mendaftarkan diri di tanah Indonesia? Asam sulfat belimbing sayur. Sorry ye. Saya pilih Prabowo. Saya dukung Prabowo. Rumah saya, rumah teman saya penuhi dengan gambar-gambar Prabowo. Saya ajak semua orang berkampanye menangkan Prabowo Subianto. Tegas, konsisten, dan terpenting ada ijtima ulama yang mendukung beliau. Dulu 2019. Dulu itu ngeri, kalau sekarang mah sorry ya. Bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Okay? Anies itu nggak menjawab pertanyaan Prabowo. Ditanya 80T-nya dipakai kemana? Langkah realnya apa? Konten gue yang sebelumnya meledak di serbu sama buzzer. Dibilang gue pembela Anies. Kagak ada. Sini lo ya fansnya Anies, gue bilangin nih. Itu Anies jawab pakai data, cuman biar kelihatan ganteng doang. Data langkah realnya kagak ada. Itu namanya cherry picking dong, nggak dalam bisnis. Anies bilang libatin saintis kan kemarin. Pakai data dan menggunakan saintis untuk terlibat. Gak usah, gue aja sini sarjana kelautan. Gue bahas simple. Nih lo semua pahamin ya. Pertama, lokasi PLTU Suralaya dulu yang katanya jadi penyebab utama polusi Jakarta. Gue nggak usah ngomongin jarak dulu. Lu pahamin aja dulu bahwa itu ada di barat, jauh dari Jakarta. Kedua, dia ngomongin angin. Biar simple, angin itu ada angin lokal harian sama angin musiman. Angin lokal di pagi hari arahnya begini, dari selatan ke utara. Angin lokal di sore hari arahnya begini, dari utara ke selatan. Jadi bukan salah angin harian ya. Oke, terus ada angin musiman, angin muson barat dan angin muson timur. Kalian semua udah belajar pas SD. Loh bisa dong bang, itu angin muson barat kan dari kiri ke kanan. Angin muson barat itu kejadiannya sekarang, dari Oktober sampai April. Sedangkan ini data PM 2.5 yang merah itu dari Juni sampai Oktober. Itu lagi muson timur. Susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja. Ya emang bukan salah angin harusnya. Nih, Narasi ada ngeluarin rilis. Faktanya beban PM 2.5 paling besar apa? Kendaraan. 2 kali lipatnya manufaktur. Dia bilang volume kendaraan setiap hari sama. Ya kagak. Itu Senin Selasa aja ganjil genap. Gue udah sering ketilang di Jakarta gage. Sekarang kemana 80T? Buat apa itu? Contoh kasus Singapura yang sering kena polutan Kartala. Dari Kalimantan dibawa angin sampai Singapura. Tindakannya banyak. Ada jalur politik, ada ngirim bantuan pesawat C-130 buat cloud seeding. Nah 80T harusnya kayak gitu. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi. Terjawab nggak pertanyaan Prabowo? Nah sekarang gue bilang tadi Anies cherry pick. Jadi dalam bisnis yang namanya cherry pick itu adalah proses mengambil dan mempresentasikan data yang bagus-bagus doang. Yang buruk atau yang bertentangan diabaikan. Contoh, benar aplikasi kami sudah di-download lebih dari 100.000 user. Sosial kami juga pertumbuhannya sangat bagus. Kami sangat profitable. Mari invest bersama kami. Hasilnya apa? Investor terpesona. Sama kayak netizen kemarin terpesona semua. Nah pas investor bedah tuh bisnisnya, taunya utangnya gede, omsetnya kecil, profitnya kecil. Ya ilah. Jika volume kendaraan setiap hari sama, maka jumlah polusinya harusnya sama juga. Nanti saya kirimkan foto satelitnya sama Bapak. Ini kata ChatGPT ya, bukan kata gua. Orang yang cherry picking itu merujuk pada ketidakadilan atau kurangnya integritas dalam mempresentasikan data. Keadilan. Mana buzzer 2 dan 3? Buat apa tuh 80T enaknya? Oke guys,
Itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa pada kesempatan ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video dari awal hingga akhir bisa menghibur kita semua, bisa membuat pribadi kita lebih rileks. Karena mungkin selama seharian kita jenuh dengan pekerjaan kita, tetapi setidaknya dengan menyimak cuplikan video ini, kita bisa tertawa sejenak. Terlebih khususnya dengan ayo asam sulfat, ayo asam sulfat. Nah, asam sulfat itu alias Samsul yang dipanggil oleh Masinton Pasaribu tadi. Jadi mungkin ini adalah persiapan yel-yel di tanggal 22 Desember 2023. Jadi jangan lupa, siapa tahu di debat di tanggal 22 Desember 2023 ini kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana seorang Masinton Pasaribu bersama kawan-kawannya akan meneriakin yel-yel, "Hayo Samsul, bangkitkan semangatmu, tunjukkan hobimu," dan kita rakyat Indonesia akan bersorak bersama-sama untuk melihat siapa kira-kira cawapres yang paling unggul dalam debat di tanggal 22 Desember 2023 mendatang. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya juga tidak lupa untuk menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Mari tetaplah kita berpikir kritis dan jangan lupa untuk selalu menggunakan logika akal sehat kita. Katakan benar jika itu benar dan katakan salah jika itu salah.